Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-43 dari 80 topik. Klasifikasi hukum, bagian keempat. Hukum berdasarkan bentuknya. Menurut bentuknya, hukum terbagi atas dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. A. Hukum tertulis, statute law, written law, scriptum, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dibedakan atas dua jenis. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Hukum disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pelaksana dalam penerapannya. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tidak disusun secara sistematis, lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga sering memerlukan peraturan pelaksana dalam penerapannya. Hukum tertulis mencakup perundang-undangan dan traktat. Perbedaannya yaitu dalam cara pembuatannya. 1. Perundang-undangan cara pembuatannya yaitu dalam lingkup nasional. 2. Traktat cara pembuatannya yaitu dalam lingkup internasional. Namun, pembuatan undang-undang secara nasional dapat berisi hukum internasional, yaitu hukum yang berhubungan dengan peristiwa internasional. Mengenai kedudukan antara undang-undang dan traktat, Van Apeldoorn, dikutip oleh Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, mengemukakan bahwa terdapat tiga aliran, yaitu 1. Aliran primat hukum internasional mengakui traktat lebih tinggi derajatnya daripada undang-undang yang harus mengalah para traktat apabila isinya satu sama lain bertentangan. 2. Aliran primat hukum nasional yang berpandangan kebalikannya aliran primat hukum internasional. 3. Aliran kesamaan derajat yang menganggap tidak adanya perbedaan kedudukan antar undang-undang dan traktat karena hanya menunjuk pada keadaan saat berlakunya masing-masing. Apabila ada pertentangan mengenai isi undang-undang dan traktat, maka ketentuan yang berlaku kemudian membatalkan ketentuan yang terdahulu. Persamaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yaitu dilihat dari 1. Sumber isi. Dilihat dari sumber isinya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis harus bersumber pada cita-cita hukum masyarakat. Agar isi undang-undang sesuai dengan cita-cita masyarakat, pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Kekuatan mengikat. Dilihat dari kekuatan mengikatnya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat. Itu sebabnya terdapat ketentuan undang-undang yang dianggap dode regel yang tidak lagi ditaati. Selain itu, perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yaitu dilihat dari bentuknya. Bentuk hukum tertulis yaitu tertulis, lebih terjamin adanya kesatuan, kepastian dan kesederhanaan dalam hukum. B. Hukum tidak tertulis. Unstatutary, unwritten law, non-scriptum, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan adat, Supomo, menyatakan bahwa hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif, yaitu hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara. Dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan masalah hukum tidak tertulis, ada kemungkinan bahwa hukum tidak tertulis tersebut benar-benar tidak tertulis, dan ada hukum tidak tertulis yang tercatat, artinya mungkin dicatat oleh pemimpin-pemimpin formal dan informal, atau oleh para sarjana atas dasar penelitian. Hal ini pernah disinggung oleh Scholten yang menyatakan bahwa ada hukum tidak tertulis yang tidak tercatat dan ada yang tercatat, terformulasikan. Pencatatan tersebut dapat terjadi dalam keputusan peradilan, dan dapat terjadi dengan cara yang lain. Pencatatan tersebut mempunyai arti yang mandiri. Akan tetapi hukum tidak tertulis yang tidak tercatat juga merupakan hukum. Selanjutnya, dalam pembahasan hukum tidak tertulis, hukum tercatat dan hukum tertulis, kemungkinan besar akan dijumpai istilah-istilah Belanda sebagai berikut. 1. Ongeschreven recht, geundrecht, adatrecht. 2. Beschreven recht, beschreven geundrecht, beschreven adatrecht. 3. Geschreven recht, ongeschreven merupakan hukum tidak tertulis, sedangkan geundrecht merupakan hukum kebiasaan, sedangkan adatrecht adalah hukum adat, walaupun ada yang menganggap bahwa adatrecht adalah berbeda dengan hukum adat. Istilah beschreven merupakan tercatat,
sedangkan geschrieben artinya merupakan tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut dicatat oleh pejabat atau oleh sarjana hukum sebagai suatu hasil penelitian yang pernah diadakan. Hasil pencatatan tersebut dalam bahasa Belanda disebut sebagai gedokumenteerd gewoonte, adat recht. Hukum tidak tertulis harus dicari dalam masyarakat, maka hukum yang tercatat dapat ditemukan dalam naskah-naskah tertentu yang mungkin berupa laporan-laporan resmi pejabat, keputusan hakim, atau laporan hasil-hasil penelitian yang pernah diadakan. Mengenai hukum tercatat maka intinya, 1. Apabila dipermasalahkan mengenai hukum tercatat, maka kaitannya pada hukum tidak tertulis. 2. Hukum tercatat mencakup a. Hukum tercatat yang fungsional atau hukum yang didokumentasikan yang merupakan hasil pencatatan para pejabat, misalnya oleh hakim, kepala adat, dan lainnya. b. Hukum tercatat ilmiah, adalah hasil penelitian para sarjana, terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat-masyarakat atau bagian-bagian masyarakat tertentu. Hukum tertulis terbagi lagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dimaksud dikodifikasikan menurut Vokema Andrea adalah penyusunan dan penetapan undang-undang dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian-bagian bidang hukum yang agak luas, juga hasil dari penyusunan tersebut, keseluruhan kitab undang-undang. Atau secara sederhana dapat kita katakan bahwa kodifikasi adalah pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Hukum yang sudah dikodifikasi dan unifikasi, contohnya kitab undang-undang hukum pidana. Hukum yang sudah dikodifikasi tetapi belum diunifikasi, contohnya kitab undang-undang hukum perdata. Sedangkan hukum yang diunifikasi tetapi belum dikodifikasi contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, dan lainnya. Itulah materi topik ke-43 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.